Jika saya boleh tahu, apa pendidikan terakhir Masnya? SMK. SMK. Mas tahu nggak apa kejadian terbakarnya tangki kilang minyak PT Pertamina di Indramayu beberapa hari kebelakangan? Jika iya, apakah Anda mengetahui apa itu kilang dan kilang tersebut digunakan untuk jenis energi apa? Kurang tahu sih, saya cuma baca beritanya doang. Iya. Untuk selebihnya nggak tahu. Oke. Berarti tahu nggak Mas tentang energi minyak? Kurang tahu juga. Oh ya, terima kasih ya Mas. Oke. Halo Mas, boleh tahu nggak namanya siapa? Nama saya Miko, Pendidikan terakhirnya apa? SMK. Saya mau nanya nih Mas, tahu nggak Mas adanya kejadian terbakarnya tangki kilang minyak di PT Pertamina di Indramayu? Terus beberapa hari kebelakangan, apakah Anda mengetahui apa itu kilang dan kilang tersebut digunakan untuk jenis energi apa? Dan apa yang Anda ketahui tentang energi minyak? Aduh, kurang tahu dah. Oke, terima kasih Mas. Halo Kak, selamat sore. Sebelumnya boleh tahu nggak namanya siapa? Namanya Nicole. Oke. Kalau boleh tahu, kakak terakhir tuh pendidikan apa? Aku sarjana S1. Oke. Nah, aku mau nanya nih Kak, kakak tahu nggak sih tentang kebakaran kilang minyak PT Pertamina di Indramayu beberapa hari kebelakangan? Tahu tapi nggak terlalu ngikutin sih. Nah, terus kakak tahu nggak kira-kira kilang itu dipakai untuk energi apa? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Oke, terima kasih Kak ya. Halo Mas, sebelumnya namanya siapa? Nurdin, Mbak. Jika boleh tahu, apa pendidikan terakhir Anda? S1. Mas tahu nggak berita yang kilang minyak di Pertamina di Indramayu terbakar? Kebakaran? Ya. Tahu. Kira-kira Mas tahu nggak sih kilang minyak itu tuh digunain untuk jenis energi apa? Kalau itu nggak tahu sih, nggak tahu info-infonya. Makasih ya Mas. Jadi boleh tahu nama kakak siapa ya? Sita. Jika boleh saya tahu, pendidikan terakhir kakak apa? Manajemen. Jadi kakak tahu nggak beberapa hari belakangan ini ada beritaan. Nah, terus kakak tahu tentang kilang nggak? Tentang kilang maksudnya? Kilang minyak tentang apa? Iya, tahu. Kakak tahu nggak kilang tersebut digunakan untuk jenis energi apa? Energi minyak. Apakah kakak tahu apa ya? Apalagi yang kakak tahu tentang minyak? Iya, udah kayak. Makasih Kak. Selamat sore Pak, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Saya Johannes. Oke, kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Saya di tambang batu bara di Kalimantan Selatan. Oh, oke. Apakah Anda mengetahui dengan adanya kejadian terbakarnya kilang minyak PT Pertamina di Indramayu beberapa hari kebelakangan? Ya, Jika iya, apakah Anda mengetahui apa itu kilang dan kilang tersebut digunakan untuk jenis energi apa? kilang adalah pengolahan minyak, digunakan untuk energi minyak. Ah ya, oke baik. Selain itu, apa yang Anda ketahui tentang energi minyak? Energi minyak dia yang sering kali problem adalah masalah pencemaran. Apabila itu tumpah seperti di laut, itu seharusnya tiap kapal yang bongkar muat itu punya seperti plastik yang terapung yang untuk menampung ceceran-ceceran minyak itu. Oh iya, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, sama-sama. Sukses ya. Berdasarkan video interview di samping, banyak narasumber kami yang belum mengetahui bagaimana kronologi persis dari kebakaran tangki kilang minyak PT Pertamina Persero di Indramayu. Oleh sebab itu, saya akan memberikan gambaran sedikit tentang kronologi dari kebakaran tangki kilang minyak PT Pertamina Persero di Indramayu. Mari kita simak bersama-sama.
Dari video penjelasan kronologi singkat di samping, tentu kita sebagai masyarakat awam menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih penyebab utamanya hingga terjadinya kebakaran? Apa asal mula yang dapat memicu keledakan itu terjadi? Nah, berdasarkan sumber yang kami dapat, faktor utama penyebab kebakaran tangki belum menemui titik terang. Namun, terdengar desas-desus yang mengatakan bahwa penyebab kebakaran ini diakibatkan oleh sambaran petir, sehingga hal ini dapat memicu keledakan pada tangki kilang minyak 4 dari 71 tangki kilang minyak yang ada. Berdasarkan interview yang dilakukan kemarin, terdapat 5 dari 6 narasumber kami yang ternyata masih tabu loh dengan materi kilang minyak ini. Mereka masih belum mengetahui secara dalam apa sih kilang minyak itu sendiri. Nah, pada dasarnya, kilang minyak merupakan fasilitas alat untuk mengolah atau memurnikan minyak mentah menjadi produk yang siap digunakan, seperti solar, bensin, minyak tanah, aftur, dan lainnya. Kilang minyak itu sendiri merupakan tahap lanjutan setelah minyak mentah yang diekstraksi dari sumur minyak. Tapi kalian pasti tahu hulur dan hilir kan? Tapi bukan hulu dan hilir sungai dan danau ya, melainkan hulu dan hilir dalam bisnis industri energi minyak. Nah, proses eksplorasi sampai dengan ekstraksi minyak mentah pada sektor industri disebut sektor hulu. Lalu, proses minyak mentah yang dibawa ke kilang minyak hingga berakhir ke end user biasanya disebut dengan sektor hilir. Menurut Energy Information Administration, industri kilang minyak merupakan fasilitas industri yang kompleks dan padat modal. Terdapat 3 langkah dasar proses penghilangan minyak menurut EIA, yaitu yang pertama yaitu separasi. Separasi merupakan metode distilasi dengan minyak mentah dimasukkan ke dalam menara distilasi yang akan dipanaskan dengan suhu yang ekstrim, sehingga terbentuklah partikel-partikel fraksi dengan titik didih yang paling ringan dan menguap hingga naik ke puncak menara distilasi. Kedua, konversi. Konversi merupakan proses fraksi dengan titik didih sedang hingga tinggi dari proses distilasi. Metode konversi ini disebut cracking karena menggunakan panas, tekanan, katalis, dan hidrogen untuk memecahkan molekul hidrokarbon berat menjadi molekul yang lebih ringan. Contoh cracking yaitu pada minyak tanah menjadi bensin. Masih dengan pembahasan konversi, namun dalam metode yang dinamakan reforming. Reforming berguna untuk mengubah molekul bensin menjadi kualitas yang lebih baik lagi. Yang ketiga, treatment. Treatment merupakan proses terakhir dari penghilangan minyak yang bertujuan double check dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan bahan pengotornya. Nah, itulah 3 tahapan dasar dari penghilangan minyak. Selanjutnya, keamanan kilang minyak itu sendiri. Dari fenomena kebakaran kilang minyak di Indramayu beberapa pekan lalu membuat masyarakat di sekitar menjadi resah dan khawatir. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih keamanan dari tenaga kerja kilang minyak itu sendiri, baik untuk lingkungan sekitar maupun dari segi keamanan karyawannya. Kilang minyak bisa menjadi tempat kerja yang terbilang berbahaya. Hal ini dapat dibuktikan dari fenomena kebakaran di Indramayu. Fenomena itu diakibatkan oleh terbakarnya ledakan tangki kilang minyak karena komponen yang berada di dalam kilang minyak seperti yang sudah dijelaskan di atas memang dapat mengalami kejadian yang membahayakan bagi lingkungan sekitar serta mengakibatkan kerugian yang nominalnya pun tidak sedikit.